Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Merina Siva dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai spanning tree protocol. Jadi guys, kita di sini akan belajar mengenai spanning tree protokol atau STP. Nah, di sini terlihat ada switch 1 dan juga switch 2 yang masing-masing terhubung dengan EVA01. Terus di sini switch 1 terhubung pada PCA dengan IP 172.168.1.1. Dan switch 2 terhubung pada PCB dengan IP 172.168.1.2. Nah, misalkan pada sebuah kasus, misalkan kabel yang terhubung antara switch ini putus. Nah, otomatis PCA tidak bisa berkomunikasi dengan PCB karena tidak ada penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Kemudian kita menambahkan kabel baru atau kabel cadangan terhubung pada FA02. Nah, saat kabel FA01 ini mati, otomatis kita bisa menggunakan kabel FA02, teman-teman. Jadi nanti PCA bisa berkomunikasi dengan PCB. Tapi kalau misalkan kabel FA01 ini bisa menyala, maka akan terjadi looping. Jadi looping itu adalah paket yang muter-muter di jaringan. Contoh, misalkan PCA ingin mengirimkan paket ke PCB. Pertama, paket akan dikirimkan ke switch dan dari switch ini akan di broadcast ke FA01 dan juga FA02. Terus di switch 2 akan dikirimkan ke switch ini, akan di broadcast ke FA01 dan juga FA02. Terus di switch 2 akan dikirimkan ke PCB, lalu akan dikirimkan kembali ke switch 1. Namun di switch 1 ini akan kembali membroadcast lagi ke FA01 dan juga FA02. Begitu seterusnya ya teman-teman. Intinya paket hanya akan muter-muter di jaringan saja. Jadi itulah yang namanya looping. Nah, agar tidak terjadi looping, salah satu port switch ini harus diblokir teman-teman. Seperti itu untuk pengertian mengenai spanning tree protocol. Nah teman-teman, untuk menentukan port yang akan diblokir itu ada teorinya. Nah, di sini ada switch 1, switch 2 dan juga switch 3 dengan match address, misalkan AA untuk switch 1, BB untuk switch 2 dan CC untuk switch 3. Nah, hexadesimal itu kan dari 1 sampai F, yaitu 1 sampai 10 untuk angka. Nah, untuk A ini sebagian 10, B11, C12, D13. Nah, seterusnya sampai F, teman-teman. Sebelum itu kita melakukan konfigurasi. Kita harus mencari root bridge terlebih dahulu. Root bridge itu adalah, kita sebut saja raja. Jadi kita harus mencari dari switch ini mana yang raja. Untuk mencari root bridge kita harus mencari bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID kita lihat dari priority-nya. Tapi by default semua switch itu priority-nya adalah 3, 2, 7, 6, 8. Karena priority-nya sama, jadi kita harus mencari dari match address-nya, teman-teman. Oke. Contoh di sini kita mencari root bridge itu kan terlihat dari priority terkecil. Tapi karena priority-nya sama, kita akan mencari match address-nya yang terkecil, teman-teman. Dalam hal ini match address yang terkenal adalah AA karena AA adalah 10 10, BB itu 20 20 dan CC itu adalah 30 30. Jadi switch 1 ini adalah sebagian root bridge atau raja. Kemudian switch 2 dan switch 3 ini adalah not root bridge. Kemudian untuk root bridge itu semua port statusnya itu up, teman-teman. Artinya port di root bridge itu disebut dengan designated port. Jadi portnya pasti menyala atau up. Jadi C1 ini FA01 dan FA02 itu adalah designated port, teman-teman. Nah, untuk non-root bridge itu ada yang namanya root port. Untuk root port ini artinya port yang paling cepat terhubung dengan root bridge. Jadi untuk switch 2, port yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01 dan juga switch 3. Port yang paling cepat terhubung ke root bridge atau FA01 juga, teman-teman, ini tadi adalah namanya root port. Ini statusnya adalah up atau menyala, teman-teman. Berarti yang harus diblocking adalah FA02 di antara switch 2 dan switch 3 ini. Kemudian untuk mencari port yang diblokir kita harus mencari lagi dari priority terkecil dan juga match address terkecilnya seperti kita mencari root bridge. Nah, di BB ini lebih kecil dibandingkan dengan CC, artinya FA02 di switch 2 ini namanya adalah designated port, yaitu dibandingkan dengan yaitu menyala. Berarti FA02 yang di switch 3 ini adalah port yang akan diblokir. Nah, namanya adalah alternate port. Jadi begitu ya teman-teman untuk teori menentukan blocking port pada spanning tree protokol. Selanjutnya sekarang kita akan membuat topologi atau mencoba spanning tree protokol.
Di sini teman-teman kita akan menambahkan 3 switch. Oke, kita ganti dulu untuk nama switchnya. Ini adalah 3. Nah, ini ada switch 1 dan juga switch 2 dan juga switch 3. Kemudian kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3 dan switch 3 ke switch 1. Oke, sekarang kita akan matikan lampu LED-nya ya, teman-teman. Kita akan masuk ke option terus preference. Nah, di sini nanti kita akan diarahkan untuk checklist ya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, sudah jadi topologi ini adalah sebuah lingkaran teman-teman. Meskipun bentuknya segitiga karena paket yang dikirim akan bolak-balik atau muter-muter. Nah, di samping trip protokol ini ada port yang harus diblokir agar paketnya tidak looping atau berputar-putar di dalam jaringan saja. Nah, sebelumnya kita sudah belajar dari teori blocking portnya. Sekarang kita langsung perhatikan saja. Pertama, kita harus mencari root bridge terlebih dahulu. Terus untuk mencari root bridge itu harus mencari bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID kita lihat dari priority terkecil karena priority-nya itu sama dengan 32768. Maka kita harus mencari dulu MAC address dekatnya, teman-teman. Oke, kita akan cari dulu MAC address-nya dari switch ini. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu ya untuk keterangannya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari bridge ID-nya, teman-teman. Kita masuk ke CLI switch 1. Kemudian kita cek yaitu show interface VLAN 1. Baik, bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, di sini ada address terus ini ada MAC address-nya, teman-teman. Kita kopikan saja, kita pastekan. Kemudian kita lanjut untuk cari switch kedua, so interface VLAN 1. Sama ya seperti tadi, teman-teman. Baik, setelah sudah ada MAC address-nya, kita bisa kopikan lalu pastikan kembali. Nah, dalam hal ini MAC address terkecilnya itu ada pada switch 2, teman-teman. Sebelumnya kita MAC address pada switch 3 dulu ya. Nah, teman-teman, dalam hal ini MAC address kecilnya itu ada pada switch 2, teman-teman. Jadi teman-teman, pada switch 2 ini adalah sebagai root bridge. Kemudian untuk switch 1 dan switch 2 ini adalah non root bridge. Nah, teman-teman, tadi untuk port yang di root bridge itu statusnya adalah up semua, yang bisa kita sebut sebagai designated port. Kita harus kasih teks di statusnya adalah up semua, yang bisa kita sebut dengan designated port. Lalu kita kasih teks di sini juga designated port. Oke, jadi port-port yang ada di root bridge itu statusnya up semua ya, teman-teman, atau bisa kita sebut sebagai designated port. Nah, soalnya di non root bridge itu ada yang namanya root port, yaitu port yang paling cepat terhubung pada root bridge. Di switch 1, port yang paling cepat terhubung pada root bridge adalah FA01 ya, teman-teman. Kemudian di switch 2 yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01 juga. Kita kasih teks dulu. Oke, jadi port yang akan di blocking itu adalah FA02 di FA01 dan FA01. Kita kasih teks dulu. Oke, jadi port yang akan di blocking itu ada pada FA02 di antara switch 1 dan juga switch 3, teman-teman. Sekarang kita cari port yang harus kita blokir. Untuk mencarinya sama seperti mencari root bridge, yaitu kita lihat dari priority dan juga MAC address-nya di antara switch 1 dan juga switch 2 ini. MAC address terkecilnya yaitu switch 3 ya, teman-teman, yaitu 60. Artinya FA02 dan switch 3 ini adalah designated port. Mohon maaf, untuk FA02 adalah 00D0 dan juga switch 1 itulah adalah 00E0. Sekarang kita akan menyalakan lampu LED-nya. Kita coba buktikan apakah teori untuk menentukan port
yang harus diblokir atau benar atau tidak. Kita checklist lagi ya teman-teman, seperti tadi. Benar ya teman-teman, bisa dilihat bahwa yang diblokir itu adalah port FA02 pada switch 1. Jadi teori itu benar-benar ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk menentukan spanning tree protokol. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cost. Nah, kita tuliskan dulu. Jadi cost ini itu sama seperti, nah di sini paling cepat menuju root bridge dalam hal ini switch 1. Port yang paling cepat menunggu root bridge adalah FA01. Sebenarnya untuk switch 1 ini ada dua jalur yang bisa menuju ke root bridge, yaitu FA01 yang langsung menuju root bridge dan juga FA02 yang harus dimutar terlebih dahulu. Namun di sini untuk melihat yang paling cepat menuju root bridge itu dilihat dari costnya. Nah untuk cost ini berdasarkan bandwidthnya. Misalkan di sini ada 10 MB dan costnya adalah 100, terus 100 MB costnya adalah 9 dan 1 GB, yaitu 4 dan seterusnya. Masing-masing di sini itu MB costnya adalah 19 dan 1 GB, yaitu 4 dan seterusnya. Jadi masing-masing di sini itu bandwidthnya adalah 100 MB. Seperti itu ya teman-teman. Masing-masing adalah 100 MB. Untuk membuktikan kita harus coba lihat solusinya. Kita harus lihat source spending. Tadi bisa dilihat ya bahwa cost adalah 19, artinya bandwidthnya yaitu 100 MB. Di sini FA01 itu adalah sebagai root port ya teman-teman. Dan FA02 itu sebagai alternate port ini untuk di switch 1. Sekarang kita coba hapus port utama yang menuju ke root bridge-nya. Kita akan coba hapus. Nah, kalau kita hapus nanti di switch pertama dalam interface 02 ini akan menjadi root port. Nah, alternate port yang akan menyala teman-teman. Sekarang kita sudah menyala ya teman-teman, yang tadi menjadi alternate port. Terus kita coba lagi costnya, kita cek lagi source spending tree di sini. Sekarang ada 38. Kenapa 38? Karena di sini ada 19 dan di sini 19. Mohon maaf teman-teman, saya melanjutkan. Nah, di sini kita akan mencoba manipulasi bandwidthnya. Langsung saja kita coba di switch pertama. Di sini root portnya adalah FA01 ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA01, kemudian kita manipulasi switch speed 10 MB. Oke teman-teman, setelah selesai kita akan coba lihat teman-teman di sini bahwa FA01 itu menjadi alternate port, karena di FA02 ini lebih cepat costnya daripada FA01. Jadi yang akan diblok yaitu FA01. Kita coba hapus kabel yang di sini, kemudian kita coba hapus kabel lalu percepat. Nah, di sini untuk manipulasi bandwidth itu kita kembalikan seperti semula lagi. Kita hubungkan, kemudian kita konfigurasi lagi. Kita masuk ke interface FA01 dan bandwidthnya kita ubah menjadi 100 MB teman-teman. Setelah sudah, kita coba cek do show VLAN. Oke, langsung saja untuk manipulasi bandwidth kita harus melakukan seperti formula seperti tadi ya teman-teman. Hubungan, kemudian kita konfigurkan lagi, kita masukkan interface FA01 dan bandwidthnya kita ubah menjadi 100 teman-teman. Jadi kecepatannya menjadi 100 MB lagi dan part FA01 menyala kembali. Jadi begitu ya teman-teman untuk manipulasi bandwidth kita konfigurasikan costnya. Lalu kita akan mencoba manipulasi root bridge. Nah, root bridge itu akan kita cari dari bridge ID dan juga bridge ID. Ini kita lihat dari priority dan match-nya ada address kecilnya. Nah, setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau match address yang baru, teman-teman. Jadi di sini misalkan switch 2 itu adalah sakti switch lama dengan tahun 2012, baru teman-teman jadi di sini misalkan switch 2 itu adalah switch yang lama dengan tahun 2012. Terus kita menambahkan switch 3 dengan switch pada tahun 2002. Nah, pastinya match addressnya lebih kecil yang bagus daripada switch lama. Karena hal itu kita butuh yang namanya baru pasti lebih bagus daripada switch lama. Karena hal itu kita butuh yang namanya manipulasi root bridge gitu ya teman-teman. Contohnya langsung saja kita konfigurasikan root bridge begitu ya teman-teman. Contohnya kita langsung saja konfigurasi. Nah, di sini konfigurasinya itu kita mulai dari priority-nya. Kita masuk ke switch 3 terus konfigurasinya yaitu spanning tree VLAN 3. Karena di sini kita belajar pakai film pertama yaitu default, terus spanning tree dan VLAN 1 priority. Nah, di sini coba kita tanya dulu ya. Bebas mau tanya dari 0 sampai 6 1440 akan kita coba bebas yaitu minim 192.27. Nah, di sini ada kesempatan dari by default untuk 32768 kita akan menjadi 28672. Karena untuk port mencari root bridge itu kan dilihat dari priority kecil teman-teman. Jadi kita ambil yang lebih kecil daripada defaultnya. Kemudian kita ganti priority-nya yaitu 28469.
Karena untuk mencari root bridge itu begitu ya teman-teman. Oke, selesai, kita akan coba FaceTime warp forward. Bisa dilihat ya, tadinya alternate port itu menjadi menyala dan sekarang alternate portnya berpindah ke FA01. Jadi sekarang switch 3 akan menjadi root bridge dan semua portnya menjadi designated port. Kemudian untuk switch 2 untuk root portnya itu adalah FA02 karena yang port paling cepat terhubung ke root bridge itu adalah FA02. Lalu teman-teman, untuk no spending tree VLAN 1 berarti kita enter. Kita akan FaceTime forward. Di sini kembali lagi untuk alternate port teman-teman, dan root bridge-nya jadi kembali ke switch 2 seperti itu teman-teman. Untuk konfigurasi manipulasi root bridge, sekarang kita akan belajar prevalence spanning tree, bisa disebut juga PVSTP. Prevalence spanning tree itu yaitu konfigurasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Nah, dalam hal ini mencoba dalam VLAN pertama. Misalkan di sini kita coba kita buat itu VLAN 2 dan juga VLAN 1. Sekarang kita cek do VLAN brief. VLAN 2 dan juga VLAN 3 dari tiap-tiap VLAN. Nah, dalam hal ini mencoba dalam VLAN pertama, misalkan di sini kita coba buat itu VLAN 2 dan juga VLAN 3. Sekarang kita cek di VLAN brief, ini sudah ada teman-teman untuk VLAN 2 dan juga 3-nya. Sekarang kita cek juga sama titiknya. Bisa dilihat di sini ada ya. Informasi spanning tree untuk pertama dalam hal ini akan membuat semuanya menjadi terang karena akan menjadi prevalent. Kita akan setting, kita masuk ke inverse range FA01 sampai 2, terus export mode terang. Oke, itu menjadi mode terang ya. Sekarang kita coba bikin VLAN-nya yaitu VLAN 2 dan juga VLAN 3. Terus kita coba cek konfigurasi spanning tree-nya. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah informasi spanning tree pada VLAN pertama, lalu di sini informasi spanning VLAN, dan kemudian di sini juga ada informasi spanning tree untuk yang ketiga. Ini pada switch yang kedua, teman-teman, kita coba cek switch 3, terus kita masukin inverse RA01 sampai 2, range 012, support mode terang. Setelah itu bikin film di VLAN 2 dan juga 3. Sekarang kita cek informasi planning tree-nya, doso planning tree. Nah, di sini juga ada informasi spanning tree untuk bersama. Terus ini untuk VLAN-nya kedua dan juga ada untuk informasi spanning tree 3 VLAN ketiganya. Kita coba juga di pertama, kita terangkan dulu. Oke, sekarang sudah terang. Sekarang kita bikin VLAN-nya, VLAN 2 terus juga 3. Nah, cek informasi spanning tree-nya, doso spanning tree. Di sini juga ada ya teman-teman informasi spanning. Nah, di situ sudah tertera ya teman-teman untuk informasi spanning tree dari VLAN 1 sampai VLAN 3. Nah, ini sudah tertera untuk informasi spanning tree dari VLAN 1 sampai VLAN 3 teman-teman. Nah, dan di sini juga ada informasi spanning tree untuk VLAN switch pertama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi adalah prevalence spanning tree. Selanjutnya kita akan belajar manipulasi root bridge pada per VLAN. Nah, untuk itu VLAN 1 root bridge-nya itu masih tetap di switch kedua. Namun untuk VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya pada di salah satunya. Oke, di sini misalkan kita mempunyai dua komputer pada switch 2 dan switch 1. Kita tambahkan dulu teman-teman. Terus misalkan PC kosong ini adalah VLAN 1 dan di sini adalah kita edit dulu ya teman-teman. Di sini untuk PC kosong itu VLAN 1 yang berwarna hijau terang itu adalah VLAN 1, sedangkan yang berwarna army atau hijau pekat itu adalah VLAN 2 teman-teman. Nah teman-teman, misalkan pada VLAN pertama mau mengirimkan paket ke VLAN pertama, sudah pasti akan melewati FA01. Nah ini teman-teman, atau jalur utamanya baru ke PC3. Terus untuk VLAN kedua yaitu PC1 ingin mengirimkan paket ke PC atau VLAN kedua itu juga sama melewati jalur utama atau FA01. Berarti untuk yang jalur ini itu tidak bisa dilewati ya teman-teman, atau tidak dipakai. Nah karena itu VLAN yang pertama itu misalkan lewat di sini atau link utamanya, namun untuk VLAN yang kedua itu akan melewati dari switch 2 ke switch 3, terus dari switch 3 menuju ke switch 1 baru akan dikirimkan ke PC 3 atau VLAN kedua. Jadi artinya salah satu port di sini itu akan diblocking teman-teman. Terus untuk memblocking kita harus bikin root bridge pada di VLAN kedua, yaitu root bridge-nya itu adalah di sisi ketiga teman-teman. Oke, kita perhitungkan kembali untuk root bridge itu dua portnya. Ini akan menjadi designated port atau up ya teman-teman. Lalu di switch pertama yaitu FA02 yang menuju root bridge-nya adalah menjadi root port, dan di switch kedua juga FA02-nya yang paling cepat menuju root bridge akan menjadi root. Nah, berarti di antara VLAN 1 di 1 dan 2 akan menjadi alternate port dan blocking.
teman-teman. Langsung saja kita coba konfigurasikan pada switch 3 spanning tree VLAN 2 priority. Oke teman-teman, kita langsung saja ketikkan ya, spanning tree VLAN 2 priority. Nah, selanjutnya di sini kita bebas terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian kita akan coba mengganti menjadi yang 24576. Oke, setelah itu kita enter. Karena teman-teman agar prioritinya itu menjadi lebih kecil. Oke, kita akan coba lihat, terus kita percepat ya. Nah, di sini bisa dilihat itu sudah menjadi hijau ya teman-teman, artinya menyala. Terus kita akan coba buktikan do so spanning tree. Kita akan fokus ke VLAN 2 nya ya. Oke teman-teman, kita buktikan saja, kita do so spanning tree. Jadi di sini kita akan fokus ke VLAN 2 nya ya. Nah teman-teman, di sini bisa dilihat untuk VLAN 2 ini adalah this bridge is the root. Artinya bahwa switch ketiga pada VLAN kedua itu menjadi root bridge. Dan di sini untuk FA01 dan FA02 itu menjadi disconnected port ya teman-teman. Kita akan coba lihat di switch pertama, tool spanning tree. Nah, kita dilihat di VLAN kedua bahwa di sini untuk FA02 itu menjadi root port, teman-teman. Jadi untuk VLAN kedua di switch 1 dan switch 3 ini akan dibandingkan lagi ya, teman-teman. Jadi di match dengan match address terkecil atau prioritinya terkecilnya. Karena prioritinya sama, kita dibandingkan dengan match address. Di sini switch 2 match addressnya adalah A, yaitu 10, dan switch 1 match addressnya 90. Jadi switch 2 ini adalah yang menang ya teman-teman. Jadi yang diblok itu adalah FA01 pada switch pertama. Kita lihat lagi bahwa di sini FA01 itu menjadi alternated port. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang manipulasi root bridge-nya. Selanjutnya kita akan mencoba pengujian ping pada prevalence spanning tree-nya. Kita hubungkan dulu PVC-nya teman-teman. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja untuk menghubungkan PVC-nya. Setelah semuanya sudah dihubungkan, nanti kita akan setting setiap IP-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita setting IP-nya. Di VLAN 10 atau PVC0, untuk PVC0 atau VLAN ini IP-nya adalah 10.10.10.1. Dan subnet mesh-nya adalah 255.255.255.0. Oke teman-teman, selanjutnya PC1 atau VLAN 2 IP-nya adalah 20.1 dengan subnet mask 255.0, sama ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut saja ya. Di PC2 ini adalah VLAN 10, IP-nya adalah 10.2 dengan subnet mask yang sama ya teman-teman. Terus ke PC3 selanjutnya atau VLAN 2 dengan IP 20.2 teman-teman. Dan untuk subnet mask-nya tetap sama 255.0. Nah, untuk VLAN 10, maaf, untuk VLAN 1 maksudnya itu sudah by default ya teman-teman. Jadi kita langsung konfigurasi untuk yang VLAN 2 nya. Di sini adalah FA04, kita masukkan interface FA04.
kita masuk dulu. Kemudian setelah itu switch port mode akses VLAN 2. Oke, setelah itu kita ke switch 1. Untuk di sini VLAN 2-nya itu sama ya teman-teman, FA04. Lalu kita masuk ke interface FA04, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 2. Oke teman-teman, setelah itu kita coba cek do show VLAN brief. Nah teman-teman, di sini untuk VLAN 2-nya itu sudah masuk ya. Selanjutnya kita akan pengujian untuk pingnya. Kita masuk ke tab simulation, terus kita akan mengirimkan paket dari VLAN 2 ke VLAN 2. Nah tadi kan kita sudah setting ya teman-teman, untuk VLAN 2 itu jalurnya akan melewati switch 3, kemudian switch 1, baru akan dikirimkan ke PC-nya atau VLAN 2. Kita akan coba buktikan. Nah teman-teman, di sini untuk mengirimkan paket ARP ya, artinya belum kenalan. Oke teman-teman, sekarang kita terapkan lagi ya. Nah di sini untuk mengirimkan paket SCMP, artinya paket ping ya teman-teman. Kita akan mencobanya terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, setelah paket diterima, kita akan mengembalikannya lagi. Dan harusnya di sini tuh successful ya teman-teman. Nah ini sudah successful. Harusnya sudah successful ya teman-teman di sini. Sekarang kita akan mencoba untuk VLAN 1. Untuk VLAN 1 itu jalurnya dari VLAN 1 atau PC kosong ke switch 1, kemudian melewati jalur utama ya teman-teman. Lalu lewat sini ke switch 1 dan mengirimkan ke PCU atau VLAN 1. Kita buktikan lagi, di sini mengirimkan paket ARP artinya belum perkenalan. Nah, ini adalah paket SCMP yang dimana atau paket ping, paket yang diterima lalu dibalas dan juga akan menjadi successful teman-teman. Nah jadi seperti itu untuk pengujian ping pada prevalence spanning tree. Nah karena di sini punya saya sedikit error, jadi di sini saya mengulang kembali untuk pada tab simulationnya. Jadi teman-teman bisa ikuti saja karena punya saya sudah melewatinya, jadi tab simulation tetap berlanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini setelah kita tap kanan, setelah mengirimkan paket SCMP yang artinya paket ping itu tadi kita paket terima, lalu kembalikan lagi, akan successful seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian sekarang kita akan mencoba VLAN 1. VLAN 1 itu jalurnya VLAN 1 atau PC kosong ke switch 1, kemudian melewati jalur utama ya teman-teman. Lewat sini terus ke switch 1 dan langsung dikirimkan paket PCU atau VLAN 1. Kita buktikan lagi. Di sini mengirimkan paket ARP. Artinya belum perkenalan. Nah, ini adalah paket SCMP atau paket ping. Paket diterima. Nah, setelah itu kita balas dan di sini juga successful teman-teman. Jadi inilah untuk pengujian ping pada prevalence spanning tree. Oke teman-teman, jadi kita sudah belajar prevalence spanning tree. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar spanning tree 2 switch. Kita akan membuat topologinya. Kita akan memasukkan 2 switch teman-teman. Lalu setelah itu kita hubungkan dari switch 1 ke switch kedua. Di sini kita ganti namanya terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, setelah kita sudah hubungkan dari switch 1 ke switch 2 nya, kita akan konfigurasikan pada FA01 dan FA2 nya teman-teman.
untuk menjadi terang. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke switch 1, lalu kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Setelah itu switch port mode terang. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke switch 2. Kita langsung saja masuk ke interface range FA01 sampai 2. Lalu switch port mode terang ya teman-teman. Oke, sama selesai juga. Selanjutnya kita akan menambahkan PC. Lalu kita akan hubungkan ya teman-teman. Lalu kita hubungkan. Oke teman-teman, di sini selesai ya untuk topologinya. Nah, misalkan untuk FA01 ini adalah link utamanya atau jalur utamanya teman-teman. Lalu ingin membuat link cadangan yaitu FA02 agar misalkan nanti FA01-nya putus, itu kita bisa diganti menggunakan link cadangannya atau FA02 teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya, artinya bahwa ada port yang di blocking. Nah, dalam hal ini bahwa yang di blocking itu adalah FA02 teman-teman. Pada switch kedua ya. Untuk melakukan perhitungan spanning tree kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Dan untuk mencari root bridge kita lihat dari bridge ID-nya teman-teman. Dan dari bridge ID itu dilihat dari priority terkecil atau match address terkecilnya teman-teman. Dan dalam hal ini karena priority-nya itu sama, kita lihat dulu ya. Nah, teman-teman, prioritinya itu 32768. Berarti di sini kita akan mencari melalui match address-nya. Langsung saja kita cari ke switch pertama, to show interface VLAN 1 teman-teman. Oke teman-teman, di sini address list, terus ini untuk match address-nya ya teman-teman. Kita buat node-nya. Lanjut kita ke switch 2 show interface VLAN 1 juga teman-teman. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat adalah match address-nya dari switch pertama ini adalah match address dari switch kedua. Bisa kita lihat bahwa di sini match address di switch pertama itu adalah, nah teman-teman bisa dilihat sendiri ya bahwa yang paling kecil itu di switch pertama. Jadi switch pertama ini adalah sebagai root bridge dan untuk port-portnya itu adalah di port ini ya teman-teman. Kita bikin node dulu. Di sini FA01 itu disconnected port dan FA02 juga disconnected port. Untuk switch 1 atau root bridge-nya sekarang kita akan cari root port. Nah teman-teman, untuk mencari root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Namun dalam hal ini untuk FA01 dan juga FA02 itu sama-sama
paling cepat terhubung ke root bridge. Nah, di sini aturan baru yaitu kalau costnya yaitu 19, artinya kita akan mencari root portnya dalam interface yang terkecil. Nah, untuk EVA01 dan EVA02 itu port terkecilnya adalah EVA01 teman-teman. Berarti untuk root portnya itu adalah EVA01 dan EVA02 nya itu menjadi alternate port. Seperti itu ya teman-teman untuk spanning tree pada dua switch. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini pada switch pertama itu di EVA01 ingin blocking, begitu ya teman-teman. Berarti yang pertama harus dicari adalah root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge-nya menjadi di switch yang kedua. Karena yang root bridge ini pastinya semua portnya itu menjadi disconnected port atau menyala teman-teman. Kita langsung saja kita ke switch 2, kita konfigurasi yaitu spanning tree VLAN 1 ya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke switch 2. Lalu kita ketikkan saja spanning tree VLAN 1. Namun di sini kita tanda tanya saja ya. Maaf teman-teman, untuk mengganti priority itu kita harus mengetikkan angka ya. Kita akan mengetikkan angkanya. Di sini kita mengetikkan yang lainnya. Di sini adalah yang namanya priority dan juga root. Jadi untuk root itu sama saja dan kita mengganti priority teman-teman. Kita coba ya. Di spanning tree VLAN 1 root. Kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada primary dan juga secondary. Dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi primary. Artinya bahwa untuk switch kedua ini akan dijadikan root bridge dan untuk secondary itu menjadi non root bridge gitu ya teman-teman. Kita akan masuk ke spanning tree VLAN 1 root primary. Oke, sudah teman-teman. Di sini kita akan coba cek do show spanning tree. Oke, teman-teman, dilihat bahwa di sini rootnya itu adalah 2457 teman-teman. 24577. Kita tahu bahwa default routingnya itu yaitu 32768. Nah, sekarang diganti menjadi 24577 karena kita sudah mengkonfigurasikannya dengan spanning tree VLAN 1 root primary. Oke, di sini bisa dilihat juga this bridge is the root. Artinya switch kedua ini menjadi root bridge dan untuk port-portnya di sini itu menjadi disconnected port semua ya, teman-teman. Oke, di switch 2 ini sudah menjadi root bridge teman-teman. Kemudian untuk port-port itu semuanya menjadi disconnected port. Nah, begini ya teman-teman untuk switch 2 nya. Untuk menjadi root bridge dan semua portnya itu menjadi disconnected port. Nah, dalam hal ini ingin EVA01 itu menjadi alternate port. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi crossnya teman-teman. Teman-teman, langsung saja kita masuk ke switch 1 ya. Kita masuk ke interface EVA01. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi crossnya. Misalkan kita ingin yaitu 10 MB. Kita masuk terlebih dahulu ke EVA01. Di switch pertama adalah menjadi alternate port ya teman-teman. Di sini kita speed 10. Oke, di sini kita sudah speed 10. Oke, lalu kita cek di sini untuk EVA01 ini adalah warnanya sudah menjadi orange ya teman-teman harusnya.
Nah, teman-teman, sekarang pada EVA01 pada switch pertama adalah menjadi alternate port, dan untuk EVA02 itu menjadi root port. Begitu ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi root bridge pada dua switch. Lalu sekarang kita akan mengenal apa itu spanning tree port status. Nah, teman-teman tahu akan bahwa saat kita mencabut kabel terus kita menghubungkannya kembali, itu akan menjadi orange teman-teman warnanya ya. Nah, untuk menjadi hijau itu kita akan melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap listening. Kita akan coba kasih note. Listening itu kita akan mempelajari spanning tree-nya, apakah looping, apakah lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening itu adalah 15 detik teman-teman. Setelah melewati tahap listening, selanjutnya kita akan melakukan tahap learning. Learning itu sama, yaitu mempelajari spanning-nya dan juga membutuhkan waktu selama 15 detik. Mohon maaf, 15 detik ya teman-teman. Kemudian untuk setelah melewati proses listening dan juga learning, baru akan menjadi forwarding. Artinya bahwa paket sekarang bisa dikirimkan, begitu ya teman-teman. Oke, di sini kita tuliskan dulu ya notnya. Nah, setelah itu kita sampai ke tahap forwarding. Itu harus melewati tahap listening dan juga learning teman-teman. Sekarang kita akan coba buktikan. Semisalkan kita akan cabut yang port ke PC ini, kita hubungkan lagi. Misalkan kita cabut, terus kita hubungkan lagi. Kita hubungkan ke EVA03-nya. Kemudian setelah kita hubungkan kembali, kita akan coba cek show speednya. Nah, teman-teman, di sini kita masih di tahap listening ya, teman-teman. Kita akan coba tunggu kurang lebih 15 detik. Ini akan menjadi tahap learning. Kita akan mencoba lihat ya, teman-teman. Untuk lampunya itu menjadi hijau. Oke, di sini kita coba cek. Nah, di sini kita sudah menjadi warna hijau ya, teman-teman. Jadi untuk mencapai ke tahap forwarding itu harus melewati proses listening dan juga learning, kurang lebih begitu ya, teman-teman. Untuk spanning tree port statusnya. Selanjutnya kita akan belajar apa itu port space. Di port space itu nantinya akan men-skip proses listening dan juga learning, teman-teman. Misalkan nanti port yang di PC ini kita cabut dihubungkan kembali, maka itu akan menjadi hijau tanpa adanya proses listening dan juga learning. Kita langsung saja konfigurasi ya. Kita masuk ke interface FA03. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke EVA03, kemudian spanning tree port space. EVA01 speed 10, kita next, lalu spanning tree port space. Nah, teman-teman sekalian, nanti di sini ada keterangan bahwa EVA03 ini sudah menjadi port space. Namun efeknya itu akan ke interface yang bukan non trunking ya, teman-teman.
Ini kita coba ulang terlebih dahulu. Spanning tree, postface, postface. Jadi teman-teman, untuk postface itu hanya digunakan hanya berlaku pada port yang bukan terang. Oke, kita akan sudah mengkonfigurasikannya. Sekarang kita akan coba buktikan. Kita cabut, kemudian kita hubungkan kembali teman-teman. Sebelumnya kita tahu teman-teman bahwa kalau kita hubungkan kembali itu akan berwarna oranye. Nah, setelah itu konfigurasikan postface, maka nanti itu akan langsung hijau teman-teman, atau akan mengskip proses listening dan juga learning. Kita akan coba buktikan. Kita hubungkan ke FA03. Nah, di sini kita sudah langsung berwarna hijau teman-teman. Jadi postface itu akan mengskip proses listening dan juga learning. Sedangkan untuk yang di PC ini misalkan kita cabut terus kita hubungkan, itu akan berwarna oranye teman-teman, dan akan melewati proses listening dan juga learning. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk port face-nya. Kita masuk ke interface FA03 juga ya teman-teman. Kemudian sama spanning tree port face-nya. Di sini juga ada keterangan ya teman-teman bahwa FA03 itu sudah menjadi port face. Dan perlu diingat ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa FA03 ini sudah menjadi port face, namun efeknya itu hanya pada interface yang sudah atau yang yang non tracking. Kita coba buktikan lagi, kita cek ya teman-teman. Diingat ya, efeknya itu hanya pada interface yang non tracking. Kita akan coba buktikan lagi. Di sini kita nanti akan kita cabut kembali. Terus kita hubungkan lagi teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini sudah forwarding. Jadi postface itu akan mengisi proses listening dan juga learning. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk itu apa postface. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.